Jangan takut untuk beda gitu. Jangan takut untuk beda, walaupun secara industri musik pop Minang itu mainstreamnya seperti ini, mau beda ya beda aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Salam sehat, salam penuh semangat bersama Kak Ros dalam edisi Malapa, Mautalama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Kak Ros berada di kota Serambi Mekahnya Sumatera Barat, di mana lagi kalau bukan kota Padang Panjang. Tentunya luar biasa sekali pada sore hari ini Kak Ros sudah bersama udah hebat dari kota Padang Panjang. Pastinya Uda ini merupakan pelaku ekonomi kreatif subsektor musik. Nah, beberapa menit ke depan kita akan mau talama seputaran musik pastinya, yang mana Uda ini merupakan personil dari Orkes Taman Bunga. Benar ya Uda ya? Benar. Oke. Apa kabar nih? Alhamdulillah Baik ya, sehat dan penuh semangat pastinya ya. Semangat, harus semangat. Oke, anak parekraf, musik banyak memberikan manfaat bagi perkembangan fisik dan mental. Lantunan nada yang terdapat dalam musik dapat meningkatkan produktivitas dalam belajar, bekerja, dan beraktivitas. Itu merupakan pernyataan salah satu ahli, begitu nah? Bisa ya. Oke, sebelum kita panjang lebar mau talamanya nih mungkin ada baiknya Kak Ros menyapa dulu, memperkenalkan kepada Nusana Parekraf yang ada di rumah, personil Orkes Taman Bunga ini. Ya, kita mulai dulu dari sebelah sini. Deal. Ya, deal or no deal. Deal or no deal. Ini terinspirasinya namanya dari mana nih? Dari judul film India atau? Lupa nanya sama bapak. Nanti disanyain pasti. Oke, Deal ini biasanya kalau di grup ini memainkan alat musik atau di mana posisinya? Memainkan alat musik, vokal dan backing vokal. Vokal dan backing vokal. Alat musiknya apa itu? Mandolin ya. Oke. Lanjut ke sebelah dia ada Tonoy. Iya. Kalau Tonoy posisinya di mana? Posisinya di main bass. Bass ya. Tapi sekarang menjadi diangkat sebagai vokalis magang. Oke. Ada magang ini juga baru ditetapkan keluar SK begitu ya. Belum. Masih uji coba ya? Masih dong. Oke. Selanjutnya ada Niko. Iya Kak. Niko ini posisinya di mana kalau di orkes? Gendang. Iya. Gendang Katindia. Gendang Katindia ya. Katindia itu yang mana itu udah? Yang muka panjang, dua, ya? Panjang, muka dua. Bermuka dua. Iya. Ada high dan low. Gitu. Pemainnya bunyinya ada yang high, ada yang low gitu ya. Oke, luar biasa. Kemudian ada Tomoe. Ya Kak. Nah, kalau Tomoe posisinya di mana? Di Gendang juga. Di Gendang juga. Mambu. Gendang Mambu. Gendang Mambu yang seperti apa itu? Ada satu Kak. Mukanya satu aja ya. Jadi satu. Mukanya perlu banyak kali ya. Yang terakhir ada Iam. Nah, kalau Iam di mana posisinya? Di akordeon ya. Akordeon yang gini-gini gitu ya. Gali-galinya. Yang jari-jari terus dikempang-kempes gitu ya. Dikompa gitu. Tapi Kak Ros dengar kalau untuk personilnya Orkes Taman Bunga ini tidak hanya berlima ya. Iya. Banyak ya pastinya, kalau setiap perform itu banyak ya. Kurang lebih ada 10 sampai 12 gitu. Nah, kalau sampai komplitnya 12 orang itu posisinya di mana aja itu? Apakah memainkan alat musik yang lain atau di mana gitu? Kalau yang tidak hadir di sekarang berlima ini tuh ada vokalis utama, pemain gitar, gitar elektrik ya? Ya. Oke. Pemain tiup. Alat tiup tradisional ya? Alat tiup tradisional, saluang, bansi, dan kadang juga kayak sakuhachi gitu.
kayak suling dangdut itu. Suling dangdut. Berarti konsepnya Orkes Taman Bunga ini menggabungkan antara musik tradisional dengan musik modern begitu ya konsepnya? Bisa dikatakan seperti itu juga bisa. Gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, Kak Ruth juga penasaran, Orkes Taman Bunga ini berdiri sejak kapan udah? Nah, Kenapa saling tunjuk-menunjuk gitu? karena mereka lupa. 30. Akhir 2012. 2012 ya. Kenapa harus di akhir? Karena pertama kali nampilnya di akhir 2012. Begitu. Jadi itu kita sepakati sebagai awalnya si Orkes Taman Bunga ini. Oke, kurang lebih udah 10 tahunan ya? Ya, kita tahun Menuju. ini mau merayakan 1 dekade. 1 dekade. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan apa yang kita ancang-ancang sih, kita rencanakan untuk 1 dekade ini bisa kita laksanakan dengan lancar lah pokoknya. Oke, nah mungkin Sanak Parekraf yang ada di rumah dan juga Kak Ros khususnya ini masih penasaran kenapa sampai bisa terbentuk Orkes Taman Bunga yang namanya unik ya, Orkes Taman Bunga itu terinspirasi dari mana gitu? Ini siapa nih yang mau menjelaskan? Masih Jubir kita ya? Kita menyolo-nyolo aja. Oke. Awalnya kalau sebelum ini sebelum ke nama ya Kak ya, itu pertamanya ada teman kita namanya Bang Lepo. Nah Bang Lepo ini kita kan masih kuliah di ISI Padang Panjang. Jadi ada acara TKMT, Temu Karya Mahasiswa Televisi se-Indonesia. Dan tuan rumahnya mahasiswa jurusan TV film di ISI Padang Panjang. Iya. Jadi TKMT ketiga atau keberapa tuh lupa. Si panitia acara penutupannya ini minta Bang Lepo ini untuk ngisi acara penutupannya. Cuman Bang Lepo ini dia kan punya grup band juga reggae, genrenya reggae. Tapi kayak Bang Lepo merasa kalau band reggae-nya ini kurang cocok sama konsep tema acara penutupan TKMT itu. Jadi tapi si panitia ini bilang pokoknya Bang Lepo harus main gitu. Mau main apa kayak terserah. Jadi Bang Lepo kepikiran untuk sebenarnya dia sudah lama pengen bukan dia menawarkan ke kawan-kawan yang lain gitu. Bikinlah grup bawain lagu-lagu PMR, tau gak? PMR apa tuh? Neng, ayo Neng, ayo iya. pacaran, nah tuh. PSP, jadi ada orkes PSP, OM PMR. Iya. OM PMR itu orkes moral pengantar minum racun di Jakarta. OM PSP itu orkes mahasiswa atau apa tuh, Pancaran Sinar Petromax. Ya, itu yang lebih tua itu dari PMR. Kalau dulu lagunya Do Fatime Dimetamnya itu Om PSP. Nah Lepo pernah nawarin ke beberapa senior-seniornya dan teman-temannya untuk bikin grup bawa cover lagu-lagu seperti itu, kayak orkes yang dua itu. Tapi karena nggak ada yang gerak dan ketika ada momen dan Bang Lepo merasa ini cocok kayaknya nih bawain lagu-lagu seperti itu di acara ini. Kebetulan juga belum ada di ISI Padang Panjang kawan-kawan yang memainkan lagu-lagu genre itu. Jadi Bang Lepo ngajak kawan-kawan setongkrongan. Kalau dari kita berlima ini yang nggak ada itu Herka di belakangan. Jadi yang awal itu Iam, Niko, Tonoy, saya juga Lepo dan beberapa yang lain. Nah itu kita bawain lagu-lagu seperti itu, PSP, PMR, dan ada lagu PHB, Pemuda Harapan Bangsa. Cenderung lagunya itu genrenya lebih ke mendekati Melayu dangdut gitu ya? Sebenarnya kalau dangdut itu kan punya pakem.
punya aturan juga sebenarnya kalau musik dangdut. Bisa dikatakan dangdut itu kalau seperti ini gitu. Dia kalau dangdut kan kiblatnya Rhoma Irama, kan? Iya. Soneta Group itu kan Rhoma Irama. Nah, kalau yang ini beda gitu. Dibilang dangdut ya Nggak dangdut 50-50 murni lah gitu ya. Karena kayak PSP itu kan munculnya di mahasiswa gitu, waktu mereka masih mahasiswa gitu. Jadi memang orkes mahasiswa gitu. Jadi bukan yang pure dangdut gitu, tapi ada sentuhan dangdut juga. Tapi kalau kayak PSP itu mereka Betawinya kuat gitu. Oke. Fatime dari gaya logatnya gitu. Nah itu jadi dibilang dangdut juga tidak murni dangdut. Nah itu influence kita. Oke. Di awal-awal kita bawain cover lagu-lagu mereka. Nah, nama Taman Bunga sendiri juga Bang Lepok juga yang punya ide. Langsung nama grup apa, Taman Bunga aja, kita pakai kostum warna-warni, pinjam. Oke. Kostumnya pinjam nggak? Gitu. Pinjam selalu ya. Kostum yang awal, kalau sekarang masih minjam dan punya sendiri. Sekarang udah banyak wardrobe Campur-campur. ya. Kalau yang awal itu mau minjam punya dosen, pinjam warna-warni kostumnya, dan itu jadi brandingnya, jadi trademarknya si Orkes Taman Bunga sampai sekarang. Oke, dinamakan Taman Bunga karena itu nanti dikaitkan dengan kostum yang dipakai. Dengan kostumnya ada harus selalu ada nuansa bunga-bunga motifnya gitu Bukan ya. si warna-warni aja. Oh, yang penting warna-warni Karena hidup aja, gitu. warna-warni gitu. Oke. Ada bunga mawar, ada bunga ciayam juga. Luar biasa. Jadi kan warna-warni kan, Iya, hidup iya, ada di atas gitu, kadang susah, kadang senang gitu. Oke. Dan untuk lagu-lagu yang dibawakan dalam grup orkes ini, apakah itu selalu lagu-lagu yang sudah ada yang dibawakan orkes yang lain yang ada di luar pulau sana, atau lagu-lagu Minang bisa dibawakan dalam orkes ini? Maksudnya di aransemen orkes musiknya, tapi lagunya lagu Minang. Apakah pernah seperti itu? Pertanyaan baru. Baru ya. Podcast sebelumnya. Belum pernah kita bawa lagu Minang. Kita palingan kita cover lagu-lagu pop yang hits. Oke. Hari ini kayak Berharap Tak Berpisah gitu. Harusnya aku yang bisa lah yang Iya. itu cuma itu lagu. Mendiang Didi Kempot. Hah? Iya. Pokoknya lagu yang hits itu kita cover. Tapi Iya. kalau lagu Minang kita Belum pernah. Belum pernah. Tapi pernah terpikirkan nggak? Kita bikin karya sendiri. Bikin karya sendiri maksudnya? Lagu kita. Lagu kita sendiri gitu. Iya. Produksi. Genrenya apa? Genrenya orkes Taman Emang Bunga. orkes gitu. Iya. Oke. Kiblatnya ke PSP, PMR, PHB yang ada di Jawa, tapi kita bikin karakter sendiri. Karakter sendiri dengan memunculkan alat-alat tradisional yang ada di Sumatera Barat. Selain alat, juga irama lagu Heeh. Lirik dan lirik. Liriknya berbahasa Minang. Liriknya ada 3, campur bahasa Indonesia, Minang, dan selengeannya Minang. Saudara kan? Bahasa Pari gitu ya. Bahasa selengean itu kan bahasa Oke. Indonesia yang Iya, diselengkan. iya, benar. Ini bahasa Minang yang kita bahasa slangnya Minang. Iya, dan sana mereka masih penasaran pastinya. Udah tayang di channel YouTube ya? Apa? Karya-karyanya? Udah ya. Kita juga Sudah ada memproduksi di- album yang disebarluaskan, diperjualbelikan juga. Sudah. Kalau yang fisik kita juga ada, tapi yang platform digital kayak Spotify itu juga ada, Spotify, iTunes, YouTube Music, Di Jokes ya. Joox, Jokes. Ya, semua lah. semua. Keren ya, luar biasa sekali. Nah, ini seperti yang udah bilang tadi, dari konsep kostum yang digunakan berwarna-warni gitu ya. Kemudian musiknya yang dimainkan juga cukup berbeda dengan kebanyakan band yang ada saat ini. Nah, kenapa memilih untuk bermain di genrenya orkes ini seperti itu?
Awalnya sih coba-coba. Tapi karena Selanjutnya kita terserah. ya, udah gitu. Suaranya ubah Oh sebenarnya. iya, awalnya sih coba-coba. Iya. Awalnya ini karena memang grupnya grup dadakan gitu. Oke. Nah, memang grup dadakan. Jadi di awal itu karena cover lagu-lagunya PSP, PMR, PHB, Orkes Nunung CS juga. 4 itu yang sering kita cover awal-awal. Berarti Dan image-nya udah di situ. Nah, jadi kita tinggal nambahin karakter si Orkes Taman Bunganya apa nih, nah gitu, lewat karya-karya sendiri. nah kalau untuk Orkes Taman Bunga, karakter yang bikin berbeda dengan orkes yang lainnya apa? Ya lokal kita. Oh, gitu tadi yang dibilang tadi ya, dari segi lirik, irama, Lirik, gitu ya. irama, lagu, instrumen. Oke. Berarti referensi band orkes yang menjadi inspirasi buat Orkes Taman Bunga ini yang seperti yang udah sebutin tadi yang PSP, PMR, dan Orkes Nunung Ya, CS. dan ini mungkin satu-satunya ada di Sumatera Barat ya, Orkes Taman Bunga. Dulu sempat kita satu-satunya di Sumatera. Di Sumatera. Pernah kita satu-satunya di Sumatera. Bukan maksudnya karena kita juga sudah berusaha melacak gitu kan, zaman media sosial nih Kak, tapi memang tidak ada. Ya, memang tidak ada. Iya. Karena memang langka ya. Karena orang mungkin masih berpikiran kalau untuk orkes ini terkesan Jadul. iya dalam tanda kutip ya, jadul. Jadi anak-anak muda sekarang lebih memilih untuk ke genre yang seperti yang kita Metro. sering dengarkan gitu ya. Ya kalau secara mainstream ya Kak. Kalau secara mainstream, tapi ini skenanya mahasiswa loh Kak. Iya. Kita innya di mahasiswa malah. Iya. Di mahasiswa, innya di mahasiswa. Oke. Dan kalau sekarang sih sudah ada beberapa kelompok yang seperti orkes-orkesan ini. Yang muncul di Sumatera Barat ya. Sumatera Barat, ada di Bengkulu, di Batam. Di Batam Batam, ada. baru ada di Batam. Ini ada persatuannya nggak? Persatuan Orkes Indonesia gitu? Persatuannya ada di Indonesia. Ada ya. Oke. Grup WhatsApp gitu. Grup WhatsApp-nya ada. Sudah kurang lebih 10 tahun ya berdiri. Untuk tawaran-tawaran ini kita berbicara sebelum pandemik dulu ya. Sebelum pandemi Jaya menang. Jaya maju. Jaya maju. Nggak ada hambatnya. Sehari itu 2. Nah itu bahasa sering Iya, Minang. oh itu seperti itu ya yang lirik yang ada Iya, di liriknya ada. orkes. Tidak Oke. sengaja harus sebutkan seperti itu. Udah terlongsong gitu ya. Iya. Concong aja dia kan. Misalnya pergi ke pasar kan, Heeh. ini berapa nih seberdiri? Iya. Oke. Sepataga. Seberdiri Nah, itu bahasa gitu ya. seringan Minang yang kita maksud. Itu apakah sudah ada kamusnya yang tercipta? Mungkin dari keluaran isi pada panjang belum ya? Itu tularan dari senior-senior sebenarnya. Yang dahulu. Ya. Oke, ya kita berbicara. Pertanyaan tadi. Iya. Apa tadi? Kita berbicara sebelum pandemi Sebelum dulu. pandemi, ya. Sudah berdiri 10 tahun, pastinya udah banyak dong melakukan perform di mana-mana. Nah sejauh ini sebelum pandemik ya, tawaran yang paling jauh itu kemana? Kita yang sebelum pandemik di Bengkulu. Riau. Riau. Bengkulu juga. Mana buah Riau pada Bengkulu dari Bengkulu, pada ya? risiko. Enggak sih kok. Iya. Bengkulu. Oke, Bengkulu. Lulus sekali. Ya, Bengkulu. Bengkulu, Riau pernah juga gitu ya. Bengkulu, Riau. Itu di acara apa? Apakah acara event-event atau Kalau di Wedding? Bengkulu itu acara nikahan mantan. Teman-teman. seperti film ya? Kebanyakan kita event aja. Event ya. Oke. Nah, kira-kira gambaran aktivitas Orkes Taman Bunga ini sebelum pandemik dan di saat pandemik sekarang seperti apa? Ada yang bisa yang menggambarkan seperti apa kalau dulu? Atau seperti yang Satu-satu dari ujung bagusnya. Bagus. Kalau Satu, Iam iya. gimana? Iya. Iam. Ya, dari segi kurva, kalau melihat kurva agak apa ya? Landai atau Bukan lah, kalau ya Sebelum pandemi. kalau Gimana? landai mungkin kira itu patah kan? Nah, kalau sebelum pandemi, Sebelum pandemi Sebelum pandemi, ya ya gimana gitu. sering juga manggung. Sekarang di dalam 1 bulan itu kita ada beberapa list manggung di beberapa daerah, waktu ada di Singkara atau dimanapun. Pernah sekali di 1 hari itu kita ada 2 acara itu.
Pagi kita manggung misalnya itu di Pagi Solo di ya. Solo, pagi di Solo. Kita ke Bukit Malamnya Tinggi, malam. sore Langsung Bukit Tinggi. sore cek sound Malam. langsung manggung. Memang seperti itu dulu schedule Iya. Ya, Tapi pernah kalau merasakan yang seperti Setelah itu. pandemi ini Bukan. garisnya langsung nuki Kak. Enggak Gitu ya? landai, kalau landai mungkin oke lah kan bisa. Oh iya. Di bawah aja terus. Ini semua sama ya penyataannya dengan IAM ya. Iya sama. Ya kalau untuk si orkes sama bunga ya sama. Oke. Terus gimana? Gimana Orkes Taman Bunga mensiasati pandemik? Apakah tetap berkarya atau memang ngadem aja begitu seperti yang dibilang IAM? Berdoa. Berdoa gitu. Hanya Berdoa dan berdoa. Tapi ada kemarin waktu mau launching ya, itu masih pandemi ya. Kita launching album kedua di pandemi. Pandemi. Tetap kita Tetap masih ya. menghasilkan Virtual, karya. iya. Kecuali jadwal-jadwal perform sudah tidak ada lagi. Iya. Katanya berkarya di Tapi rumah tetap, saja, iya. kan? Iya. Ada hashtag di rumah saja. Kita Ada nggak live streaming. lagu yang lahir di pandemi itu mau mengenai pandemik gitu? Nggak sempat karena lagunya sudah selesai sebelum Pandemi. pandemi. Oh, Cuman gitu. Di masa produksinya transisi itu. tertunda. Proses produksinya kita tertunda karena pandemi. Tapi lagu-lagu kita udah selesai di sebelum pandemi gitu. Palingan kalau album kedua itu kita ada lagu tentang hoax gitu kayak gitu. Itu kalau penasaran boleh nggak coba nyanyi satu lagu aja yang karyanya Orkes Taman Bunga? Vokalis magang Iya, ya, vokalis karena magang. vokalis utama kita tidak ada. Iya. Jadi Kalau vokalis, vokalis magang tidak sanggup langsung backup ya. vokalis utamanya bukan saya, Ini Bang magang Lepo juga, tadi. Ini backing-backingnya Backing. sih. Backing. Palingan vokal-vokal dikit aja. Oke. Lagu. Enggak tahu. Tak ada cece. Sering Ceng cet, ceng cet, ceng cet, ceng cet. Paginya ini Perut belum terisi, tetap punya ambisi untuk cari rezeki. Kata nenek kami harus bangun pagi, kalau bangun siang kesiangan, apalagi sore kesorean. Siang kemarin kami dapat tawaran manggung di pernikahan, ternyata nikahan mantan. Alah, Aku sedih. tak peduli. Nah, itulah kira-kira ya. Kira-kira. Semua lah. Itu juga iklan mantan ya. Judulnya Pekerja Seni Komersil. PSK. Pekerja kan sedikit. Kalau disingkat, nggak boleh ada. Pekerja Seni Komersil. Yang penting yang menghasilkan yang Yang menghasilkan yang positif Positif. ya. Bukan positif yang satu itu ya. Pekerja Seni Komersil. Sebenarnya curhat gitu. Curhatan dari salah seorang personil. Semua Juga. lah. Semua lah. Bukan curhatnya. Kalau semua Nggak, perasaannya semuanya sama. Nah, maksudnya kita buat lagu ini supaya para calon mertua itu tidak menganggap musisi ini yang musisi ini pengangguran. memang pekerjaan gitu, bukan Iya, pengangguran gitu. Iya, benar. Kayak musisi wedding, fotografer wedding, video benar wedding. sekali. Jadi Iya. Pengangguran itu kerjaan. nah, refnya gitu. Intinya di situ ya. Iya, Harus kerjakanlah. diblokkan kalau ditulis gitu. Iya. Hitam tulisannya juga. Underline gitu ya. Ya refrennya gitu, pengangguran itu kerjaan, kerjakanlah yang Iya. penting halal Iya. dan yang penting tidak korupsi. Seniman tak Pandai seragam. Oke. Karena kan kalau pikiran-pikiran calon mertua yang mainstream kan calon mantu itu harus pakai Pakai baju seragam. seragam. Tapi rata-rata kalau perform pakai seragam juga ya. Iya. Iya, kita Iya. makanya kita pakai seragam Beda gitu. seragam. Luar biasa. Beda seragam. Luar biasa di sana. Oke, personil Orkes Taman Bunga ini kan banyak ya. Pasti banyak juga dinamika yang dihadapi untuk menyatukan visi dan misi sebagai sebuah tim gitu ya. Nah, bagaimana trik untuk menyamakan visi dan misi di Orkes Taman Bunga ini? Ada nggak mungkin salah seorang yang kesini, atau sama-sama lurus saja semua? Mungkin karena kita senasib ya kak ya. Jadi terbawa aja harus. Satu sama
sama kayak itu tempat. Iya lah, ke bawah aja harusnya. Jadi Kita satu tongkrongan nggak? Satu tongkrongan. Satu udah merasakan tongkrongan, chemistry yang sama gitu ya. satu tidur, satu kos. Satu tempat makan nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang Makan bajamba dong kalau Iya, gitu. kadang beli nasi gitu. Iya. Kalau si Ton naik sama Niko kan rumahnya ada di sini, tapi mereka tidurnya di kos kita juga. Gitu Mereka ya. tidak Iya. tidur di rumah. Ya, karena itu tadi ya, Iya, karena jadi pengen udah. makan bersama, tidur bersama. Itu ada ini juga nggak? Ada adegan-adegan Aduh, itulah. ada ya? Masa lalu Kak, Adegan masa lalu. eksklusif gitu. Masa lalu. Ya, tapi Oke, karena itu sebenarnya memang aktivitas perkuliahan kampus seni akhirnya yang membuat kita tuh selalu bersama. Iya, iya. Memang kalau sudah jiwa seni tertanam di hati kita itu, memang kita merasakan antara sesama kerja seni itu sudah seperti satu saudara gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini nih agak sedikit apa ya? Sedih. Kak Ros? Sedih. Enggak, jangan sedih-sedih nanti backsoundnya diganti. Ini dari segi usia. Nah, Sedih juga. Agak sensitif sedih ya. Dia sedih tuh. Mungkin sebagian sudah ada yang berumah tangga, sibuk dengan aktivitasnya masing-masing dengan keluarga kecilnya, dan sebagian juga ada yang masih menghitung tanggal gitu ya. Itu Nah, kalau iya. Apa nih yang membuat personil Orkes Taman Bunga ini tetap yakin untuk meneruskan orkes ini untuk ke depan dalam bermain musik? Tidak boleh awak nih. itu wilayah. Tidak boleh awak. Iya. Kakak ganti gua. Itu tak ada tuh Kak. Pilih saya Iya, Kak iya. atau surang-surang. Iya, Surang-surang surang. harus menyatakan apanya Kak. Udah Niko. dan Niko. Ya, Kak. Mungkin Ada kendala nggak sejak berumah tangga itu untuk masih bergabung dengan tim-tim teman-teman yang lainnya? dari awal sama teman bunga sampai udah berumah tangga sampai sekarang, alhamdulillah orang rumah masih support Kak. Orang rumah ini maksudnya istri. Iya, ya? masih Men-support ama keluarga ya, berarti. iya, Ada keluarga yang masih gangguan. support. Oke, masih tetap bisa eksis dengan orkes. Iya, masih, iya. Kalau Tomai gimana? Mungkin gini Kak, malahan dari kami udah masuk Taman Bunga, saya di personal Taman Bunga ini walaupun sudah berkeluarga, istri pun bergabung semua nih Kak. Sudah Misalnya menjadi ya, keluarga Ada PKK besar ada juga ya? ada juga PKK-nya. Oh gitu Iya. ya. Oke. PKK. Jadi dari segi Taman Bunganya Kakak bilang tadi, kalau gimana Taman Bunga ke depannya untuk mempertahankan kalau kalian yang udah berkeluarga, mungkin permasalahan nggak ada Kak. Support ada. dari keluarga pasti ada. Ada. Ya. Oke. Kalau Iam gimana? Iam pasti dong ya, karena mempunyai pendamping yang bergerak di bidang seni juga. Mereka juga. Iya, Mereka sama juga. juga. Iya. Berarti bertemu. Maka jadi kita berdua juga mau cari Iya, yang betul. betul. Dari tiga gitu. Yang tetap solid ke depannya ya. Iya. Gitu ya. Tapi nasib orang ini lebih baik. Lebih baik. Sampai masuk bola kan. Ya kalau keluarga, kalau kita sudah berkeluarga mungkin keluarga juga utama, tapi Taman Bunga juga utama juga. Taman Bunga juga keluarga kita juga gitu. Iya. Jadi ada sebuah ruang juga kalau kita sudah berkeluarga, banyak pikiran, banyak yang harus kita lihat, tapi di Taman Bunga juga disitulah ruang kreatif, ruang kita bersama-sama menukar pikiran. Ada sebuah ruang juga untuk bagaimana kita berkarya, berproses kreatif gitu, apalagi di masa pandemi ini gitu. Makanya Taman Bunga juga merupakan ruang kita untuk berkarya dan tempat bertukar pikiran selain dari keluarga. Iya, Kita juga ada keluarga kecil, Taman Bunga juga ada keluarga besar kita juga. Gitu. Oke. Yang penting schedule-nya diatur gitu ya. Ya. Nah malah ya. Sesuaikan ya. Nah, Ini yang para jomblois ini, jombloan ini. Jomblomen. Segera akan menjadi mendapatkan pasangan gitu ya. Sudah, Bersama teman-temannya. teman-temannya. Ini sering korban nggak schedule-nya sama yang udah yang bertiga ini?
menyesuaikan udah UM3 atau bagaimana? Kalau schedule itu alhamdulillah sampai sekarang tak ada ya. Aman. Memang ada kendala ya gitu ya? Alhamdulillah nggak Emang nggak ada acara. Nah, sebentar lagi kayaknya bakal Gitu, ada ya. tawaran. Amin. Ya, Amin. Mudah-mudahan dari apa ya? Dari Ekraf yang di Dari Sumbar, podcast ini Ya. kita dapat panggilan segera. Iya. Ya, semoga dari podcast ini virus-virus itu akan segera reda. Iya. Karena kita bikin lagu tentang beberapa tempat-tempat wisata Sumatera Iya. Barat. Dong. Iya. promosi juga. Ada Itu juga ada. ada. Ya. Udah. Itu di album kedua kita Album tuh. kedua. Udah keluar ya, udah Udah. tahu. Udah lah. Kedua. Yang kita launching pandemi ini kan. Kenapa nggak diperkenalkan sama kita? Ah. Kita Momennya mungkin ya. lempar aja udah gitu, lempar dan ya berharap aja nanti entah dengan cara apa bisa sampai ke telinga siapa Itu gitu. lagunya liriknya yang mengacu ke pariwisataan atau menggunakan venue untuk syutingnya di lokasi wisata atau gimana? Kebetulan video klipnya belum ada. Kalau Dinas Pariwisata bisa bantu bikin video klipnya, kita sangat bersedia. Kalau boleh tahu itu lagunya tentang, maksudnya Tentang perwakilan wisata-wisata yang ada di Tapi dari tapi Thailand sampai tapi tapi tempatnya kita sesuaikan dengan irama dan panjang melodinya gitu. Jadi kita juga tidak tahu apakah kemudian itu masuk dalam destinasi wisata Sumatera Barat. Yang utama. Kok di Painan ada pantai Caroco, di Kota Padang ada Maleng Kundang. ya secara tidak langsung ke mempromosikan objek wisata yang ada di beberapa daerah yang ada di Sumatera Barat. Iya. Gitu ya. Nah, beberapa walaupun kita belum bisa menyentuh semuanya. Kalau semuanya nanti lagunya jadi 10 menit. Iya. Iya. Jadi ada Itu sekitar kalau dibikin beberapa daerah visualnya, video klipnya itu bisa melibatkan venue-venue yang ada di liriknya Iya. ya. yang ada di liriknya bisa. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bersinergi dengan Iya. sangat berharap sekali. iya ya nanti di Bisa belakang ya, diperdengarkan. nanti. Di platform digital tuh udah ada. Iya. Ada, tapi kalau masih berbentuk MP3 Eh, MP3 ya. MP3. kita di Spotify, Spotify. platform digital ya itu. Spotify, iTunes, Joox, YouTube. Kita sebenarnya punya website. Iya, udah punya website sendiri gitu. Jadi memang walaupun kita di daerah, tapi kita harus sadar dengan perkembangan saat ini gitu kan. Jadi walaupun kita di daerah, kita bikin website www.orkestramanbunga.com. Jadi di situ udah ada, tinggal di situ aja tuh udah bisa tuh kak. Oke. Bisa Selain dengar. website ada lagi nggak media sosial yang digunakan untuk Orkes Taman Bunga untuk mempromosikan atau Instagram. Instagram, halaman Facebook, fanspage, Page, ya. sama Twitter. lengkap lah ya. Iya, sosial. Nah, kira-kira harapannya udah Orkes Taman Bunga ini kedepannya seperti apa nih untuk perkembangan sektor musik yang ada di Sumatera Barat? Nah dari itu situ anak satu-satu. Satu-satu ya? Iya lah. Karena masing-masing kan punya harapan Ya, sendiri-sendiri. yang dulu. Harapan Pertama musik, sektor musik, ya, industri musik yang ada di Sumatera Barat ini. kalau untuk harapannya ya mudah-mudahan walaupun di dalam situasi yang sekarang ini kan pandemi tetaplah para kreator muda yang di subsektor musik itu dapat ya tetap berkarya dan juga tetap berkreatif, tetap membuat sebuah inovasi musik sesuai dengan genrenya masing-masing, khususnya terhadap Sumatera Barat gitu. Nah, mau bagaimanapun genrenya, mau bagaimanapun itu jenis musik yang mereka dalami, tetap diperjuangkan, tetap dijalani dengan sebuah kreativitas dan inovasi yang ya itulah yang lebih baik lagi. Mungkin itu Itu aja. Kalau datangnya gimana harapannya? masih iya. Mungkin harapan saya kak,
semoga musik Taman Bunga ini sebagai inspirasi bagi yang belum tahu Orkes Taman Bunga. Kemudian bagi yang mungkin harapannya buat Bapak yang memimpin, semoga album kami ini terrealisasikan juga mungkin video klipnya. Karena sayang Kak, disayangkan sekali kami sudah mempromosikan kota. Ini harapan karena Belum ada harapan. Mungkin dulu nggak ada pendekatan. Kalau Ya sebenarnya kita berkarya aja gitu, karena kita murni atas keinginan sendiri bikin lagu yang tapi itu nanti lah Kak. Oke. Nah, nanti saya akan cerita Ya. soal itu. Oke, lanjut ke. Ya mungkin banyak, ya mungkin kita salah satu contohnya. Ya. Masih ada atau Sudah. nanti lagi. Lanjut ke. Harapan semoga Orkes Taman Bunga jadi acuan musik di Sumatera Barat lah Kak. Di Sumatera Barat ataupun di nasional juga. Oke, lanjut ke Tonoy. Harapannya ya tidak muluk-muluk juga sih Kak. Tidak muluk-muluk. Ini powernya memang besar ya, cocok jadi vokalis ya. Cocok. Magang, isi magang. Apa ya, kalau harapannya pastinya maunya ya musik genre Orkes Taman Bunga atau musik Taman Bunga sebagai identitas Sumatera Barat musiknya, menjadikan sebagai identitas Sumatera Barat. original. Sih? Iya lah. Namanya. Iya, itu aja ya. Iya. Oke, lanjut ke Dadio. Nah, agak banyak nih Kak. Ini yang banyak lah, saya yang banyaknya. Ayo. Jadi kalau harapan Orkes Taman Bunganya dulu, kalau harapan untuk Orkes Taman Bunganya kira-kira ya sama, kita akan tetap terus berkarya pastinya Kak, dan Bang Lepo vokalis utama Taman Bunga juga dia Bang Lepo ini pimpinan. Bang Lepo. Bang Lepo. Vokalis dia yang utama. paling Vokalis tua. utama, gitu. Pokoknya dia Di sini vokalis nggak utama. ada ininya ya, maksudnya ada pimpinan grupnya. Oh, ada Kita ada manajer. Ada manajernya. Manajer kita namanya Albert Rahman Putra. Dia juga mengelola komunitas gubuk kopi di Kota Solo. Oke. Komunitas gubuk kopi di Kota Solo. Nah, jadi dia ngurusin itu sama teman. Jadi kalau harapan untuk Orkes Taman Bunga sebenarnya sama gitu. Kita akan tetap berkarya. Nah, kalau Bang Lepo juga sama dengan yang lain tadi. Bagaimana Orkes Taman Bunga ini menjadi tawaran baru di Belantika musik Sumatera Barat aja dulu, Iya, iya. gitu. Belantika menjadi tawaran baru. Jangan Orkes Taman Bunga ini jangan menjadi asing di Belantika musik ranah Minang gitu. Dan maaf, ini maaf ya Kak. Iya. Karena kan secara mainstream kan Belantika musik Minang kan agak mainstream gitu. Style ini semua stylenya seperti itu. Nanti keluar lagu yang hit seperti ini, muncul lagi yang seperti itu gitu. Kayak Jadi buah-buahan gitu ya, musim durian, bulan semua. jadi kayak kalau yang agak beda-beda kayak Aju Buset itu kan dia selalu beda, nah gitu-gitu. Nah kurang- kita juga mungkin seperti itu gitu, seperti Aju Buset yang keluar dari mainstreamnya industri pop Minang, tapi dengan gaya Orkes Taman Bunga sendiri gitu. Nah jadi bisa, mudah-mudahan kita bisa mewarnai lah Belantika musik pop Minang gitu. Itu kalau harapan untuk Orkes Taman Bunganya gitu. Kalau harapan untuk industri musik Minang, kalau saya pribadi sih untuk ke kawan-kawan yang kreatif jangan takut gitu. Jangan tanggung-tanggung. Jangan takut untuk beda gitu. Jangan takut untuk beda, walaupun secara industri musik pop Minang itu mainstreamnya seperti ini, mau beda ya beda aja gitu. Karena pasti bakal ada skenanya sendiri, pasti bakal ada penikmatnya sendiri-sendiri Iya, gitu. benar. Karena kita merasakan itu gitu dari awal itu sampai seperti ini 10 tahun untuk ukuran band lokal itu udah lama itu, udah lama itu Kak. 2 album lagi gitu. Dan
kalau nggak ada pandemi masih bertahan ya, masih tetap eksis ya jadwal manggungnya kali ya. Kalau nggak ada pandemi, seperti yang dibilang si Am tadi, malah dalam sehari kita bisa dua. Iya. Dalam- Lu kalau juga sering lihat kok orkestra manggungnya. Jadi Kalau tawaran-tawaran kalau di masa pandemi ini juga ada beberapa tawaran, tapi tapi sering batal. karena ya itu tadi lah. karena situasi dan kondisi Iya, kita itu. Palingan kita ada event-event yang agak private gitu, kayak komunitas Gubuk Kopi bikin Tenggara Street Art Festival gitu kan ada. Tapi di penutupan Yang itu hanya ketua. pesertanya aja, Iya. bukan Ketua, di lokasi itu hanya si Ketua. peserta itu aja, Dibatasi. bukan Iya. masyarakat umum tidak Iya, ada iya. gitu-gitu. Masih ada prokesnya. Kayak yang acara ekraf yang di Agam Jua Agam Jua. kemarin yang di Payakumbuh itu kan agak sedikit private juga Iya, gitu, dibatasi itu. Itu bentuk salah satu tatanan normal baru untuk melaksanakan event-event di masa pandemi. Nah, Iya. eventnya tetap jalan, cuma prokesnya tetap jalan juga. Iya. Karena kan kalau kita berbicara ekonomi kreatif, nah sisi kreatif muncul, berarti, ya. nah itu makanya bagi kawan-kawan yang mungkin tidak di musik, mau di apa saja gitu, kita ada tawaran ke Jakarta, nggak harus. Untuk saat ini, kita tidak harus ke ibu kota untuk Iya. berkarya gitu. Kita bisa berkarya di daerah dengan tetap berada di daerah gitu. Karena sebenarnya untuk berkarya itu nggak memandang tempat gitu ya. Iya, Yang iya. namanya karya Untuk itu kalau ya apalagi zaman sekarang. ya Nah. di mana saja kita bisa berkarya. Di mana saja, gitu ya. benar, iya. Ya, bukan ya. Apalagi kita tidak menyangka juga kayak laporan di Spotify itu lagu-lagu Taman Bunga didengar oleh sekian negara gitu kan. Nah, Udah. kan berarti kan kita tidak harus ke ibu kota. Iya, gitu. iya. Dan kalaupun kita ke ibu kota, apakah nanti feel-nya Akan masih lebih. dapat juga belum tahu. Iya. Iya. Malahan feel-nya bisa hilang atau gimana kan. Kalau yang itu tadi, yang si Herka tadi itu, kita cuman bikin aja Kak gitu. Jadi Iya. waktu itu kita ada acara di Payakumbuh. Jadi di mobil ke Payakumbuh itu saya mainin mandolin gitu. Nah, mainin mandolin itu lepo, terus bagus nih gitu kan. Lepo langsung nyambung gitu. Oke. Nyambung dia bikin bukan iramanya dulu, kemudian lirik asal jadi kayak aku bangun pagi-pagi sekali karena hari sudah mandi, ayam berkokok 3 kali waktunya mandi. Jadi dia mandi, kemudian sudah selesai mandi gitu kan, kemudian dia sendiri. sama kawan-kawannya menentukan kita mau kemana gitu kan. Akhirnya mereka Jalan-jalan. jalan-jalan ke Painan, ke Padang, itu yang lagu tadi. Inspirasi dari kegiatan sehari-hari kumpul. Iya, jadi ini mungkin karena situasinya lagi di perjalanan, Perjalanan di atas mobil. riff mandolinnya cocok, mungkin Lepok merasanya, jadi dia kebayangin lagu tentang jalan-jalan gitu. Jadilah lagu Raun Sabali itu. Dan kita berkarya aja gitu Kak. Kan kalaupun nanti ada yang momennya dan entah lewat siapa itu kemudian direspon oleh dinas pariwisata mungkin atau dinas kebudayaan atau ya kita alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Jadi kita yang penting kita bikin aja apa yang kita mau gitu. Bisa sekali masalah parekraf, menginspirasi sekali ya, udah dari orkes Taman Bunga ini, dimanapun kita tetap berkarya. Iya. Dan jangan takut untuk melakukan suatu perbedaan dalam arti yang positif ya. Kalau perbedaan itu yang bakal menjadikan sesuatu karya yang luar biasa, Iya. tidak begitu ya. Iya. Kemudian semoga harapannya udah tadi tercapai, Amin. terwujudkannya seperti yang diharapkan begitu ya. Oke, luar biasa sekali Nusana Parekraf mau talamak Karos bersama Uda hebat dari Orkes Taman Bunga Kota Padang Panjang, dan kayaknya minum udah mulai habis ya. Sudah beransur-ansur dicucut. Nah. Yang mana kita berada sekarang di High Coffee Kota Padang Panjang gitu ya. Nah, di sana yang mau ke Kota Padang Panjang jangan lupa mampir ke sini ke High Coffee. Rasakan sensasi kopinya di Bukit Surungan Kota Padang Panjang. Mantap nih. Pahit Ini nak? apa nih? Pahit nak? Pahit. Hah? Banyak varian kopi berarti pastinya di sini. Seperti yang udah Orkes Taman Bunga rasakan.
sudah mulai habis ya. Nusana Parekraf. Nusana Parekraf demikian tadi mau talama Kak Ros bersama Uda-Uda dari Orkes Taman Bunga, pelaku ekonomi kreatif subsektor musik yang ada di Kota Padang Panjang. Baik Nusana Parekraf dimanapun berada, demikian tadi mau talama Kak Ros bersama Uda-Uda dari Orkes Taman Bunga Kota Padang Panjang, merupakan pelaku ekonomi kreatif subsektor musik dari Kota Padang Panjang. Semoga harapan-harapan dari Orkes Taman Bunga kedepannya terwujud. Amin. Dan tentunya industri musik yang ada di Sumatera Barat semakin berkembang lebih baik lagi kedepannya untuk mensejahterakan masyarakat luas ya. Akhir kata, Kak Ros dan Orkes Taman Bunga undur diri dulu dari hadapan Nusana Parekraf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam Pitu Maswa.